Oke, kita mulai aja langsung ya, Mbak Vita. Terima kasih perkenalannya dan pembukaannya. Terima kasih semua karena saya pada pagi hari ini bisa hadir dan tentu malah dekat sekali loh ini ya karena kita melakukannya secara virtual. Pasti Bapak, Ibu, teman-teman semua malah hanya berjarak beberapa meter saja atau beberapa senti saja dari gadgetnya ya, dari laptopnya, dari desktopnya, dari HP-nya, malah dekat sekali ya kita melakukan interaksi ini. Nah, saya selalu dari tahun lalu ada slide ini ya, we cannot be a hero, gitu ya, a hero artinya kita selalu bisa melakukan sesuatu yang terbaik, entah itu bagi negara maupun bagi perusahaan maupun bagi keluarga tanpa HR. Hanya aja saya tuh bolak-balik gimana ini ya, gini ya, betul ya, Gino gitu ya. Oke, nah saya akan mulai paparannya. Tidak asing lagi sebenarnya ya bagi saya HMSI karena tahun yang lalu saya sudah berada membagikan pengalaman dan 1 tahun ternyata cepat sekali berlalu, tapi pasti ada sesuatu hal yang kita lakukan perbaikan-perbaikannya. Nah, saya sharing sebagai praktisi tentu saja yang saya dan tim lakukan. Kalau saya lihat di HMSI dan dealer-dealernya yang luar biasa, lebih dari 40 dealers ya, dan business owner yang hadir di sini, sudah melakukan hal yang baik yang kemarin di-sharing juga. Ya, waktu tanggal 23 kemarin, saya sempat melihat beberapa. Wah, ternyata luar biasa juga. Saya bilang, wow, gitu ya. W-O-W, wow, gitu ya. Luar biasa bagi semuanya yang hadir di sini. Nah, tapi memang yang namanya improvement, perbaikan, praktek-praktek yang ada di industri, yang ada di HR, itu juga bergerak juga. Nah, inilah saatnya kita berbagi. Mungkin saya akan berbagi, tetapi saya juga mendapatkan pengalaman yang baik juga dari para dealers dan business owner di sini untuk kita saling mengisi, melengkapi, dan saling memperbaiki. Ya. Nah, boleh saya akan klik ya langsung ya untuk beberapa slide berikutnya. Nah, saya diminta oleh tim di HMSI ini untuk fokus ke employee champion. Beberapa materi yang ada di sini hanya satu saja yang merefer kepada HR championnya Dave Ulrich, tetapi sisanya adalah praktek yang dilakukan secara nyata, gitu ya. Nah, nanti makanya kenapa kita bisa berinteraksi setelah ini. Tadi pengalamannya Mbak Vita sudah menyampaikan ya, memang saya kadang-kadang orang bilang terbalik nih ya, dari Go Public Company, Astra Group, Astra International, di mana saya dirotasi dari mulai training center ke Astra Agro bisnisnya, kemudian ke Astra Gravia, kemudian terakhir memang di Toyota Sales Operations atau Auto 2000. Kemudian saya malah pindah setelah katanya kalau orang Astra itu kalau udah di Toyota itu udah paling apa ya, nggak bisa dipindah kemana-mana ya, sudah bisnis yang paling besar dan tulang punggungnya Astra. Nah, jadilah saya pindahlah ke family owned business, mulai dari HR from zero, benar-benar membuat HR karena nggak ada orang HR satupun, karena waktu itu hanya personalia atau administrasi yang report di bawah direktur finance. Nah, saya mulai bangun dari nol di Combiva Group. Waktu itu grupnya ada Gulcim, kemudian ada TDP, 3K Distrindo Perkasa, ini bahan baku. Kemudian 1 tahun terakhir ini, 1,5 tahun terakhir ini, kita mengakuisisi Air Mansur yang pabriknya ada di Solo atau di Palur dan Wonogiri. Kalau total sebenarnya kalau dihitung ya, tahun ini memang 31 tahun sih ya, tapi kalau kita bilang di Astra memang 17 tahun atau tadi Vita bilang di bawah sekitar 20-an tahun. Kalau setelah berjoin dengan family owned business ini sebagai HR Director dan VP, Vice President-nya, nah saya menangani khusus
di human capital, tetapi pengalaman saya sebenarnya ada di business operation, di culture, di management system, di quality management, dan di strategic management. Nah, semua dasar dari pembicaraan kita itu mengacu kepada guru atau maha guru Dave Ulrich yang waktu itu sangat fenomenal, bukunya HR Champion yang dikeluarkan 1996 itu berjudul HR Champion yang mengingatkan tentang kita sebagai orang HR modelnya begini. Meskipun di buku-buku selanjutnya beliau menambahkan berbagai macam peran, tetapi intisarinya kalau saya baca tetap di 4 kuadran ini, ya, sebagai strategic partner, sebagai change agent, sebagai employee champion, dan sebagai administration atau administrative expert. 4 kuadran ini bicara makin ke kiri makin proses, bicara makin ke kanan makin people oriented, bicara makin ke atas makin strategic fokus untuk kedepannya, makin ke bawah, makin day-to-day operation fokus. Sebenarnya 4 ini bukan selalu harus urut. Harus ini, habis ini. Tidak selalu urut. Bisa berkombinasi, tetapi fokusnya mesti jelas. Ya, tahapannya jelas. Kalau nggak jelas, nanti maunya semua, nggak pakai tahapan, akhirnya nggak jadi apa-apa karena kulitnya semua. Nggak ada yang mendarat atau tidak ada yang kemudian terimplementasi. Maka kenapa saya selalu mengacu juga rencana di HMSI sendiri. Yang saya dapat ketika kita koordinasi sebelumnya adalah membuat transformasinya sedemikian. Ya, jadi administration expert menjadi fokusnya, kemudian employee champion, kemudian change agent, dan strategic business partner. Karena kalau kita makin ke sana, makin berpikir strategik, ketika kita mengambil keputusan strategik, business owner mengambil keputusan strategik, HRD-nya harus mendampingi untuk menguatkan data dan rencana ke depannya, administrasinya masih amburadul, kemudian mau data untuk mengambil keputusan tidak ada, ya juga tidak mungkin gitu ya. Nah, jadi tetap 4 kuadran itu menjadi satu kesatuan yang penting sebagai HR model untuk akhirnya menjadi tingkat ke bisnis partner, tetapi fokus-fokusnya tetap harus dijalani menjamin implementasi atau prakteknya mendarat. Ya, ini yang kemudian kita sepakati untuk dilakukan pada hari ini. Nah, saya meringkas dulu ini ya, karena ini hal yang penting juga Bapak Ibu teman-teman semua juga sangat perlu mengetahui. Ketika kita mau role-nya itu adalah strategic HR, selalu kan tanya ya, sama seperti ketika saya di family business ini, di keluarga Wanandi, setiap ada program selalu tanya, outcome-nya apa sih, San? Apa tuh hasilnya dari ini? Tujuannya melakukan ini apa? Itu mesti jelas. Jadi ketika kita mau melakukan manajemen dalam strategic HR, outcome-nya adalah eksekutif strategi. Tingkat atas di mana kita bisa sebagai bermetafora peran strategic partner. Tujuannya apa? Align. Align kemana? Align ke bisnis lah. Gitu ya, karena maka kenapa dari tahun lalu saya sudah bilang, business is not the money. Business is people. Karena yang harus menjadi pembeda itu orangnya. Teknologi bisa dibeli. Sistem bisa di-set up. Tapi kalau orangnya nggak mampu, orangnya nggak kompeten, orangnya tidak berkontribusi, nggak jadi apa-apa juga. Ya, jadi ketika kita mau mengambil role strategi, outcome-nya eksekutif strategi. Metaforanya kita jadi strategic partner, punya tujuannya adalah alignment. Alignment-nya kemana? Ke bisnis. Kalau kita melakukan segala kegiatan sebagai strategic partner, enggak membuat bisnis kita lebih baik, kita harus cek lagi, review. Kenapa ya? Enggak nyambung kali ya? Gitu ya. Nah, kemudian ketika kita mengambil role sebagai memanage infrastruktur
Outcome-nya adalah harus efektif dan efisien. Inilah metaforanya ketika kita menjalankan peran sebagai HR, administration expert. Tujuannya apa? Ya harus makin efisien, ya harus makin efektif. Kalau kita benahin administration, nggak lebih cepat, nggak lebih mudah, nggak lebih nyaman bagi user, something wrong juga. Kita harus review. Kenapa? Oh, tujuannya melakukan ini kan harus efektif dan efisien. Bisa biaya lebih rendah, bisa waktu lebih cepat, bisa mempermudah si pemakai. Coba kita bertanya sambil kita slide ini bergulir ya, sambil bertanya. Benar nggak ya? Kita itu fokus juga dan memperhatikan tujuan dari kita ngerjakan ini. Kalau enggak, nanti kita nggak dihargainya, Pak. Ya, nggak ada hasilnya. Ya Anda karena nggak punya tujuan. Tujuannya mesti jelas, gitu ya, di masing-masing peran ini. Kemudian kalau kita memanage employee contribution, outcome-nya, hasilnya adalah meningkatnya komitmen dan kompetensinya karyawan. Ini metafora menjadi HR yang melakukan peran employee champion. Kasih warna kuning karena temanya nanti yang akan kita jabarkan di dalam prakteknya adalah employee champion. Tujuannya apa? Karyawannya lebih kompeten, karyawannya lebih berkontribusi. Terhadap apa? Terhadap pekerjaannya yang impact-nya ke bisnis. Nah, ini nanti ya yang kita bicara pada jam berikutnya atau menit-menit berikutnya. Nah, manajemen dari transformation dan change, outcome-nya apa? Updated sesuai dengan organisasinya. Organisasi menyesuaikan dari tuntutan bisnis ke depan. Metaforanya HR model change agent. Tujuannya apa? Ya beradaptasi. Kalau nggak berubah mati. Yang lainnya maju, yang lainnya berubah, yang lainnya menyesuaikan dengan situasi bisnis, kita tetap aja gini-gini aja. Dan agile, gitu ya. Dan gesit, gitu. Menyiasati juga situasi-situasi yang ada. Nah, 4 peranan di dalam metafora ini yang tadi ada di 4 kuadran tadi harus punya tujuan. Tujuannya masing-masing penekanannya ini. Saya coba ringkas sesederhana mungkin supaya Bapak Ibu, teman-teman semua tergambarkan gitu ya nanti kalau mau implementasi seperti apa. Jadi jangan teori aja. Kalau teori aja baca buku terus kemudian nggak diimplementasi percuma gitu ya. Jadi harus ada memang yang dipraktekkan, yang diimplementasikan. Jatuh bangunnya ketika kita implementasi itu memperkaya kita terhadap pengalaman kita untuk melakukan sesuatu lebih baik lagi. Nah, inilah yang Bapak Ibu teman-teman semua perlu paham. Nah, sinambungnya lagi dengan negara kita. Waktu kemerdekaan 74 tahun sudah ada tema sebenarnya dari Pak Presiden ya, bahwa SDM unggul Indonesia maju. Jadi kuncinya adalah ya SDM. SDM-nya maju nanti ekonominya akan otomatis mengikuti. Sama seperti yang saya bilang, orangnya hebat, orangnya kompeten, orangnya kontribusi, nanti bisnis, uang, dan sebagainya, ujungnya duitnya ngikutin. Nah, employee champion ini sebenarnya menjadikan karyawan unggul tujuannya. Tadi saya bilang kompetensi dan contribution. Tapi saya bilang nggak cukup 4C aja deh. Saya coba ringkas ya. Kenapa saya suka pakai ringkasan-ringkasan seperti ini? Supaya Bapak Ibu teman-teman semua itu bisa lebih sederhana gitu ya membayangkan, kemudian nanti implementasi lah. Kalau teorinya aja atau fondasinya aja udah sulit dimengerti, meraktekinnya lebih sulit lagi gitu. Jadi maka kenapa saya coba singkat menjadi 4C. 4C yang pertama adalah kompetensi. Karyawan unggul harus kompeten. Ya. Kompeten tidak lepas dari development.
Nanti ini saya uraikan di belakang nanti satu persatu secara lebih jelas ya. Jadi 4C yang pertama adalah kompeten. Kemudian yang kedua komitmen. Karyawannya kompeten tapi nggak punya komitmen, culture-nya nggak match, prosesnya amburadul gitu ya. Nggak ada standarisasi yang harus diikuti secara konsisten, itu juga nggak akan menghasilkan employee champion yang nantinya akhirnya menjadi business champion. Yang ketiga adalah contribution. Kalau dua ini nggak ada, gimana mau kontribusi? Tergambarnya dari apa? Performance-nya. Maka kenapa kita perlu melakukan performance based? Memang membedakan karyawan yang baik dan karyawan yang nggak baik. Harus beda. Kalau semuanya sama, kalau gitu, ya ngapain gue jadi yang baik? Yang males sama yang nggak perform, sama gue yang mati-matian, sama aja insentifnya. Sama aja bonusnya. Gitu ya. Karena meskipun ya kecuali kalau ada orang yang benar-benar 100% bahwa kerja adalah ibadah gitu ya, nggak dibayar nggak apa-apa, itu kalau ada manusia begitu ya bisa kita, tapi realitanya itu nggak ada. Maka kenapa kita harus mempunyai sistem yang menghargai karyawan yang lebih unggul, lebih baik, lebih berkontribusi, itu mendapatkan sesuatu yang lebih baik juga. Kemudian yang keempat adalah care. Untuk punya karyawan unggul dari perusahaan itu juga mesti care. Mesti mendengar employee voice-nya. Mesti survei. Saya nggak mau bilang survei mesti complicated seperti yang nanti saya sampaikan karena kita ikut survei dengan frame tertentu. Tapi survei itu bisa dilakukan dengan interaksi, mau Zoom ataupun langsung, tanya sebenarnya, apa sih yang membuat karyawan happy? Apa sih yang membuat karyawan itu bisa melakukan kontribusi-kontribusi ini? Ya, karena di dalam care itu mendengarkan suara karyawan. Lewat apapun juga, mau survei, mau dialog, mau meeting, mau apapun. Kemudian reward-nya. Ya, reward-nya memang menghargai yang tadi performance enggak, menghargai kompetensi. Nanti saya akan cerita ya di belakang. Kemudian talent, menentukan mana sih yang bisa jadi suksesor, mana yang bisa jadi generasi penerusnya, mana yang punya kemampuan dan kapasitas yang kemudian secara promosi itu bisa ke depannya menggantikan sebagai leader. Dan engagement, ya artinya karyawan itu nyambung gitu atau engage atau menjadi satu kesatuan dengan perusahaannya, bukan yang 1 tahun pindah loncat kutu loncat dan sebagainya gitu ya, akhirnya nggak terbangun engagement itu, rasa memiliki company ini seperti di rumah sendiri, seperti bisnisnya sendiri dan melakukan yang terbaik. Ya, ini saya ringkas jadi 4. Berikutnya saya akan cerita 4-nya ini prakteknya di perusahaan seperti apa, dan saya sangat yakin di para dealer dan business owner pun sudah melakukannya. Karena saya kemarin secara sekilas waktu minggu lalu koordinasi untuk session ini, itu juga ada 1-2 dealers yang ditunjukkan ke saya. Wah, luar biasa juga ini dealer ya. Katanya dealer-dealer unggulan juga gitu. Nah, luar biasa juga. Saya ikut senang gitu. Nah, tapi kan nggak berhenti sampai di sini ya. Termasuk saya belajar juga dari session ini dari teman-teman, Bapak Ibu semua yang ada di bisnis yang kebetulan saat ini juga berbeda industrinya, itu mari kita sama-sama saling melengkapi. Nah, saya mulai dari yang pertama tadi ya, dari 4C tadi. 4C tadi. Komitmen. Komitmen itu tercakup kalau saya ringkas sebenarnya culture dan proses. Ya, culture dan proses. Apa yang dilakukan di Combiphar Group termasuk Air Mansur adalah melakukan internalisasi culture.
Karena bagaimanapun yang namanya budaya perusahaan, cara kita bekerja, perilaku yang ditunjukkan mestinya sama. Kamu perilaku yang nggak sama, ya jangan dipakai di kantor. Gitu. Pakailah di rumah, gitu ya, ibaratnya ya, atau di tempat lain. Tapi ketika berada di kantor, warnanya mesti sama. Warna ya, kebetulan kalau saya sekarang pakai merah karena menyesuaikan warnanya hino ya. Tapi kalau saya di kantor pasti lebih banyak ungu karena kalau corporate colornya adalah ungu. Tapi warna itu dalam artian lebih ke behavior dan perilaku yang diharapkan. Internalisasi yang dilakukan di Kombifar ini adalah melalui sistem ya, sistem. Ingat ya, jangan membayangkan selalu yuk sistem gitu, apa-apa sistem. Enggak, saya selalu percaya mulailah dari jiwanya dulu. Rohnya dulu. Semangatnya dulu, itu yang penting. Sistem tuh nanti gampang kalau kita tuh udah terbiasa, udah mendarah daging gitu ya, sistem tuh nanti membantu. Jangan kebalik. Kalau kebalik, tulisnya beli nih yang canggih-canggih, yang hebat-hebat, jiwanya nggak ada, spiritnya nggak ada, semangatnya nggak ada. Nanti sistem, just sistem, isinya kosong sih, gitu. Isinya nggak ada apa-apanya karena apa? Ya nggak dijiwai. Saya selalu ketika mulai dari apapun programnya, nggak langsung sistem. Sistem itu dalam artian teknologi. Ya. Sistem dalam artian proses ya harus supaya kita punya standarisasi yang sama. Nah, culture kita AIM ya selalu antusias dan cerdas mencapai hasil, integritas kerjasama, memenangkan hati pelanggan itu menjadi dasar perilakunya kita dalam kehidupan menjadi kombiers, menjadi karyawan di Kombifar Group. Kemudian kita punya namanya Kombi Connect, namanya aja Connect ya, nyambung. Kenapa? Semuanya ada di berbagai macam daerah dan tempat seluruh Indonesia. Kalau nyetak majalah, buletin dan sebagainya, kejadian apa di cabang ini, kejadian apa di HU ini udah nggak zamannya sih ya, lebih mahal juga gitu mencetak buletin kan gitu ya. Maka kenapa kita pakai apa namanya, bukan cetakan lagi tapi pakai elektronik atau pakai teknologi yang kita namakan Kombi Connect. Jadi update apa saja karyawan bisa, dari cabang apa saja semua bisa. Gitu. Apa yang dilakukan di sana, apa yang dilakukan di sini, yang bagus di sana ditiru, yang pengalaman jelek jangan sampai terjadi juga di cabang-cabang atau di dealer yang lain. Nah, itu sharing ini seperti intranetnya, gitu ya, intranetnya. Kemudian juga di dalam sistem ini atau Kombi Connect ini kita juga mengapresiasi, gitu ya. Apresiasi, ada kuis-kuis terkait dengan culture gitu ya, kemudian ada sharing atau cerita di mana memperkuat culture kita dan sebagainya. Itu terus kemudian ada hadiahnya. Hadiahnya tuh nggak besar-besar kok, cuma ya kadang voucher Indomaret gitu ya, dan sebagainya. Jadi yang menggugah yang mereka semangat untuk selalu ingat terus bahwa ini loh perilaku yang harus ada di lingkungan Kombiers. Nah, kemudian melalui training juga itu kita mensosialisasikan. 1 tahun ini kita penuh jadwalnya khusus untuk air mancur. Karena air mancur juga harus segera ngerti culture-nya kita. Perilakunya harus juga disesuaikan. Behavior-nya juga harus disesuaikan. Bahwa yang semulanya adalah onsite, bisa interaksi, bisa diskusi, selama pandemi ya kita berubah menjadi online atau virtual. Tapi tetap jalan gitu. Bukan terus kita pakai alasan pandemi. Pandemi ya udahlah, enggak usah ada gitu. Malah kita lebih gencar. Kenapa? Karena malah sekarang lebih mudah, cost-nya lebih murah. Kita nggak usah mendatangkan seluruh Indonesia kumpul jadi satu tempat, nggak usah menyediakan snack makan siang, gitu ya. kemudian bisa terjangkau sampai 500.000 orang gitu, lewat Zoom dalam satu kesempatan. Tapi karena ini culture, saya nggak kepingin banyak-banyak. Gitu. Saya selalu membatasi kelas. Kalau culture selalu di bawah 30 karena selalu ada interaksi, ada
kita bilang kalau di Zoom itu apa ya, breakout session, discussion per kelompok dan sebagainya, kemudian ada interaksi, ada game dan sebagainya. Jadi memang terbatas gitu ya, nggak seperti kalau kita satu arah ya kemudian ya 1000 bisa gitu ya, jadi tetap 30. Maka kenapa jadwalnya cukup padat. Nah, internalisasi ini. Kemudian inisiatif yang lain yang tadi saya bilang terkait dengan culture, karena berkaitan dengan behavior, saya selalu bilang sangat amat penting. Ya. Yang dari kedalaman hati yang bisa merubah itu adalah karyawan sendiri. Kita cuma membooster, ingetin, kasih medianya gitu. Tapi kalau nggak berubah dari dalam hati, dari kesadaran sendiri agak susah gitu ya. Jadi maka kenapa kita melakukan beberapa inisiatif tadi ya, kuis-kuis, kemudian kalau di pabrik mungkin atau di dealer ya, itu dipasang wallpaper. Wallpaper itu mungkin sekarang jangan berpikiran wallpapernya kayak zaman saya kuliah majalah dinding gitu ya, tapi kan sekarang udah di elektronik ya, dia ada di desktop dan sebagainya. Kemudian kita menunjuk AIM champion yang terbaik perilakunya yang bisa jadi role model, kita tunjuk sebagai champion ya di tahun tersebut untuk bisa sharing kepada yang lain dengan predikat AIM champion. Kemudian dengan widget gitu ya, dan maksudnya di sistem-sistemnya kita selalu ingatkan poster-posternya jangan bukan hard copy ya, poster-poster apapun juga yang mempromot lewat media apapun juga. Terus standing slide gitu, standar slide, maksudnya standarnya dibuat nih sekarang. Kebetulan slide ini nih wajib juga nih bagi Kombivar ya pada tahun ini karena ulang tahun emas ya, ulang tahun ke-50, jadi harus pakai standar. Nah, beberapa event-event company itu ditambahin tuh di bawahnya itu culture-culture-nya kita. Jadi setiap buka slide ya langsung ada gitu ya di pikiran, di hati itu. Kalau nggak masuk lewat pikiran, gimana hatinya juga tahu gitu ya. Jadi memang harus diingatkan terus. Nah, ukurannya gimana ya ukurnya? Kalau behavior itu ada dimasukkan di dalam performance. Jadi performance-nya kita itu tidak hanya semata-mata KPI, result oriented, tetapi sebagian masuk di culture atau kita sebutnya personal behavior. Yang menilai siapa? Lah kok saya nilai bagus-bagus? Enggak. Yang menilai atasan, anak buah, peers, customer. Ini kita pakai sistem. Begitu sistemnya sempurna atau ada, kita bisa menerapkan 360 derajat survei. Satu orang tuh bisa dinilai bisa 8 sampai 10 orang. Gitu ya, terus kemudian dikonsolidasi. Dulu ketika kita belum punya sistem, saya melakukan dengan tim ya pakai Excel. Yang dilakukan adalah ya atasan sama anak buah. Tapi begitu sistemnya ready, 360 derajatnya ready, semua peers yang setara dengan dia, kemudian customer, baik itu internal ya, saat ini masih internal, next prosesnya atau cross divisi, harus divisi di luar ya. Kalau di divisi sendiri pasti nilainya bagus-bagus lah. Di divisi di luar, divisinya kita, itu yang paling berperan. Itu ikut menilai. Jadi cukup fair gitu. Jangan bilang kalau kita nilai diri sendiri ya pasti bagus lah gitu ya. Sebenarnya yang lebih diperhatikan nanti proporsinya lebih banyak adalah yang di luar, yang cross divisi, yang merasakan jasanya kita atau layanannya kita. Nah, ini menjadi satu penilaian. Ya. Kemudian masuk ke C yang berikutnya adalah kompetensi. Kompetensi itu menyangkut yang namanya development. Ya. Yang namanya development juga itu bukan hanya training atau kursus-kursus. Itu cuma 10%. Ya. 20%-nya pengalaman dari orang lain. Termasuk sesi ini menurut saya adalah pengalaman dari industri lain dan orang lain. Bisa juga kita dapatkan dari komunitas yang seprofesi supaya kita bisa tahu sebenarnya kita ada di mana gitu. Kenapa tim saya itu selalu saya minta untuk ikut
HR Awards apapun juga, itu bukan mau gaya-gayaan. Tujuannya mau ngukur sebenarnya. Kita jago kandang atau juga jago di luar gitu ya. Makanya sebenarnya bukan tujuannya mau gaya-gayaan, itu dapat apa itu namanya plakat pernyataan sebagai pemenang itu, bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya belajar dari company lain, kita tuh udah di mana sih? Jangan-jangan kita terlena di dalam, seperti kata dalam tempurung, ketika ngelihat di luar, waduh, yang kita bilang bagus ternyata masih jauh banget ya, gitu. Pasti ketinggalan 10 tahun ke belakang, kan menyedihkan ya, menyedihkan. Jadi saya pengen belajar dari orang lain, belajar dari industri lain, itu juga menjadi hal yang penting. Karena ini proses model efektif learning. Belajar dari industri atau yang lain. Termasuk ya tadi saya memaksa atau mengencourage gitu, ya setengah memaksa lah ya, untuk ikut supaya tahu company lain sudah sampai di mana, mana yang di sana bagus, mana yang di tempat kita perlu improvement. 70%-nya itu adalah on the job. Jadi teman-teman semua yang ada di dealers maupun yang ada di HMSI ini, yang paling penting sekali adalah ketika kita kerja sehari-hari ini berdasarkan pengalaman, tantangan apa sih, masukan apa sih, feedback apa sih yang diterima. Nah, perbaikan terus-menerusnya itulah namanya development juga. Ya, namanya development. Jadi kalau kita bilang IDP, Individual Development Plan, itu isinya nggak cuma training and courses, bukan. Itu 10%-nya bisa berupa project, bisa berupa penugasan, bisa berupa perbaikan-perbaikan yang ada di dalam pekerjaan kita. Tantangan-tantangan apa sehingga kita bikin task force untuk melakukan improvement. Ya. Memang pasti ada rancangan yang disebut kalau di tempat kami namanya corporate university, yang sifatnya general, gitu ya, yang dilakukan oleh Hino ataupun HMSI yang tersentral. Biasanya terkait dengan culture, biasanya terkait dengan, kalau ini namanya Kominfar Kampus, itu isinya semua bisnis proses. Jadi yang presentasi adalah para leaders di fungsi masing-masing, supaya orang tidak kacamata kuda gitu ya, ngertinya sales stock, ya orang sales ngerti sales stock, tapi nggak ngerti finance-nya, nggak ngerti HRD, nggak ngerti yang lain, sehingga silo-silo. Nah ini enggak, si kampus mereka harus ngerti secara kesinambungan proses bisnisnya. Kemudian ada leadership, ada profesional, akademi gitu ya, terkait dengan presentation, kemudian finance for non-finance dan sebagainya. Kemudian ada manufacturing academy, commerce academy, ini sudah per function. Ya. Kemudian ada teamwork, ada kombi share gitu ya. Kita juga ada forum sharing, kemudian ada penghargaan internal trainer gitu setiap tahun, dan ada apresiasi dan celebration untuk peserta terbaik dan untuk trainer terbaik dan untuk sharing terbaik. Ya. Nah, kemudian fungsional juga jangan dilupakan, yang teknikal. Kalau saya lihat di training center ini pasti ada, kalau nggak pandemi mungkin ada juga tuh ya training-training yang terkait dengan mesin atau apa yang terkait dengan fungsinya. Gitu. Ini juga jangan dilupakan. Experiential learning, praktek, seperti kalau kita, karena tidak semua training itu bisa in class ya. In class dalam artian ngomong doang gini ya. Kemudian kita melakukan action-actionnya saja, tapi ada yang harus praktek sama mesinnya langsung dan sebagainya gitu ya, atau sama komputernya langsung. Terus ada social learning, ada in-house yang mungkin kerjasama di internal tapi mengundang dari luar gitu, atau ada juga yang memang kita kirim. Kita nggak usah repot-repot mendevelop sesuatu yang kita nggak expert. Kalau ada di luar yang lebih expert, kirim aja. Apalagi cuma mungkin 1-2 di bawah 10 orang, kirim aja. Tapi kalau banyak dan spesifik, core-nya dari
Hino sendiri atau dari HMSI sendiri dan dealer-dealer selenggarakan sendiri, ngajar sendiri karena ekspornya nggak ada di luar selain di sini misalnya ya. Tapi kalau ekspornya ada di luar kirim aja. Di tempat kami juga nggak ada kok finance gitu. Saya percaya sama Prasetya Mulia, kita kirim aja Prasetya Mulia gitu. Ngapain kita develop repot-repot materi finansial gitu ya. Nah, kalau sharingnya dari finance head atau dari direktur finance itu tadi ada di si kampus. Tapi apa praktek-praktek yang dilaksanakan di Kominfo yang harus diperhatikan oleh cross divisi. Ya. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan lagi untuk berikutnya adalah terkait dengan development tadi, disesuaikanlah dengan kebutuhan. Setiap dealer, setiap fungsi itu pasti berbeda-beda. Ya kan ada yang di satu dealer udah kuat gitu ya, yang ini lemah gitu ya, yang lemah yang diperkuat gitu ya, yang kaitannya ke bisnis, menungkrak bisnis itu apa. Jadi perlu analisa. Jadi jangan mengejar kuantitatif ya, jumlah saya itu sekarang nggak ngukur dari jumlah loh. Misalnya gini, orang HRD bagus kalau bisa menyelesaikan 10 training. Sudah nggak gitu. Nah, 10 training impact-nya apa? Ternyata 10 training misalnya nih, satu training isinya cuma 2 orang. Kejar jumlah ngapain? Jumlah penyelenggaraan. Ternyata sertaannya sedikit. Kualitasnya ternyata misalnya rendah. Ternyata impact-nya terhadap proses kerja dan bisnis nggak ada. Ya untuk apa? Repot-repot amat. Ya, jadi maka harus dicari needs analisisnya. Challenge siapa sih yang perlu diimprove apa lagi sih? Kemudian disesuaikan pasti ya, namanya kemampuan dealer, kemampuan perusahaan selalu ada batasnya, nggak unlimited. Nggak unlimited terus, boleh silahkan dipakai berapa, Anda minta apa aja, ada enggak. Semua hal itu ada perencanaannya ya, anggarannya. Kemudian baru bikinlah divisi development plan-nya atau kemudian sampai turunannya ke individual development plan. Kemudian dibuat ya training calendar dari sejak awal tahun gitu ya, supaya masing-masing divisi tahu nih memprogramkan karyawannya atau timnya ikut yang mana di tahun tersebut. Kemudian implementasinya, eksekusinya, dan monitoring evaluasinya. Impact-nya ada enggak sih dia itu ikut kayak ginian? Yang tadi ya, development bukan hanya training dan kursus ya, tetapi juga penugasan, tetapi juga selain itu task force yang lain atau project lain ya, itu dimonitor apa hasilnya, evaluasinya apa. Kalau sudah baik dipertahankan, kalau nggak baik diimprove, sehingga achievement-nya itu jelas, learning appreciation-nya itu juga jelas ukurannya ya. Jadi ini contoh aja ya, ini kebetulan ada di timnya kami gitu, di timnya kami, tapi hanya contoh aja. Berarti isinya sebenarnya buat simple aja. Namanya, posisinya apa, kompetensinya seharusnya yang mau di-develop itu apa, gitu ya. Kemudian learning metodenya apa? Bisa webinar, bisa training, tuh ya. Ada workshop, ada project, sendiri ada project, ada assignment tuh nomor 7 ya, penugasan dan sebagainya. Bisa dengan topik apa, atau bisa dengan project apa, atau bisa dengan cara apa, schedule-nya kapan, kategorinya apa, apakah external training, apa internal trainer, ya, atau internal training, dan statusnya apa. Kalau udah selesai, kalau masih open berarti masih belum ada monitoring dan reportnya, hasilnya apa. Nah, ini dimonitor supaya ini pertanggungjawabannya kita ke owner kok gitu. Pakai investasi ini hasilnya apa? Impact-nya apa ya? Kemudian berikutnya adalah kontribusi. Kontribusi kalau nggak diukur kita nggak akan tahu kinerjanya apakah meningkat, menurun, sama dan sebagainya. Ya, maka ini C yang ketiga adalah kontribusi. Kontribusi saya pakai sebenarnya ini saya belajarnya juga dari manajemen Jepang ya, waktu di Astra pun juga begitu. Itu pakai siklus yang namanya PDCA.
plan, do, check, action. Setiap apapun juga, tidak hanya untuk performance, itu selalu pakai PDCA. Dalam bisnis pun juga selalu pakai PDCA. Merencanakan dulu, planning dulu, kemudian do, melakukannya, dicek, monitoringnya, dan action. Kalau ternyata dicek belum bagus, ya actionnya memperbaiki. Kalau dicek sudah bagus, gimana cara mempertahankan, kan gitu ya. Nah, inilah yang cycle yang dilakukan terkait dengan performance supaya kita bisa mengukur kontribusi. Nah, kontribusi itu bisa diukur nanti hasilnya seperti apa melalui cycle ini. Pertama, ketika pada tahap plan, kita melakukan perencanaan performance. Kita harus melakukannya di tahun sebelumnya. Jangan udah jalan nih, baru bikin target. Udah jalan nih, baru bikin ukuran. Itu namanya kalau kita manah, itu udah panahnya ketancap duluan, panahnya baru dibikin lingkarannya. Itu enggak tepat. Yang fair adalah apa? Bikin targetnya, apa lingkaran sasarannya, kita manah gitu. Kalau meleset, kenapa meleset gitu. Apa yang harus diperbaiki? Kalau tepat, gimana caranya untuk selalu tepat terus? Kalau perlu tingkat kesulitannya menjadi ditambahkan gitu. Nah, jadi ketika plan itu bikinnya di awal, di Desember. Ini kenapa kita kasih tanda petik Februari, karena kemarin kita mentolerir air mancur, baru ngikutin sistemnya kita memang tahun ini. Jadi ya masih belajar pakai sistem lah gitu ya. Nah, kemudian divisi goal, departemen goals, visi misi, strategi itu pada tahapan di planning ini. Karena selalu yang namanya target itu kan turunan. Maunya owner, maunya company, gitu sasarannya apa, diturunkan kan nggak bisa ngarang kita maunya kerjaannya ini, target ini, tiba-tiba masing-masing bikin. Kan harus turunan dari atas. Ya, jadi ini masukan planning itu bisa dari visi misi strateginya company sama divisi atau dealers goals dan sebagainya. Kemudian tahapan do ketika ongoing performance itu ya monitoring dengan coaching. Maka kenapa coaching jadi penting juga ya? Karena kalau nggak bisa penyebabnya tuh harus tahu. Penyebabnya karena kurang pengetahuan sehingga obatnya adalah training, atau ternyata bentrok sama atasan sehingga perlu ada sesi untuk komunikasi ini diperbaiki dan sebagainya ya. Maka pada periode monitor ini kita tahu masalahnya apa ya, obatnya apa. Performance review bisa hari-hari, jangan performance review tahu-tahu nanti di akhir tahun sekali aja. Nanti yang diingat juga buntutnya aja. Di akhir aja. Jadi kalau udah akhir tahun terus hati-hati, jangan berbuat salah, jangan berbuat dosa kepada atasan gua, nanti yang diingat itu waduh gua nggak dapat bonus atau nggak dapat insentif. Harus sepanjang tahun itu. Ya. Jadi terus dilakukan. Kemudian ketika kita melakukan cek, itu adalah kita melakukan evaluasi performance, review. Itu kalau di tempat saya nge-review itu sebenarnya bulanan. Kalau di HRD bulanan karena kita ada monthly HR coordination meeting, ya bulanan. Jadi kalau anak buah saya atau tim saya itu nggak kecapai, entah itu dari rekrutmennya, entah itu dari training, entah itu dari talent, entah itu dari reward management, apapun juga kita udah tahu nih. Bukan tahunnya nanti udah hampir akhir tahun gitu ya. Jadi makanya kenapa saya monitornya bulanan. Bahwa tim saya kemudian ada yang monitor mingguan atau harian ya silahkan aja. Tapi saya mau mereka presentasi bulanan. Nah, kemudian kriterianya jelas. Kemudian action. Action, reward, dan recognition. Kalau orang sales ya insentifnya jelas itu ukurannya. Dan jelas ukurannya tuh jangan yang apa ya, terus nggak nyambung sama tadi ini, nggak nyambung sama planningnya, atau nggak nyambung sama tadi visi misi strateginya dealer atau strateginya HMSI,
nggak nyambung sama target di atasnya. Maka harus hati-hati ketika bikin planning. Karena ketika mengevaluasi kan refernya planning versus actual kan gitu ya. Nah, jadi pada saat itu. Karena nanti yang dinilai ketika kita memberikan reward dan recognition, entah itu berupa adjustment salary, entah itu berupa performance bonus atau insentif, entah itu berupa kenaikan pangkat atau position, itu jelas. Ya, jelas semua. Nah, ini balik lagi nanti ya, cycle-nya selalu begitu. Nah, performance review itu bisa disesuaikan masing-masing ya. Kalau di tempat kami itu yang namanya result atau KPI itu 60% bobotnya, yang tadi yang namanya behavior tadi yang kaitan ke culture atau kaitan ke attitude tadi adalah 30% dan terkait sama leadership atau kompetensi kalau orang yang nggak punya anak buah itu 10%. Ya. Ini terbuka gitu ya, diskusinya tergantung situasi industrinya. Ada industri-industri yang mengedepankan, misalnya saya kenal satu industri bergerak di bidang konsultasi gitu ya, itu behaviornya lebih tinggi persentasenya, ya behaviornya lebih tinggi karena mereka percaya juga bahwa kalau behaviornya baik, resultnya ini udah jelas karena ada time sheet-nya, biasanya terjadi begitu. Baik gitu ya, behaviornya baik, resultnya udah pasti otomatis kata dia akan bagus karena udah rigid banget itu, bikin time sheet dan sebagainya di industri konsultan. Nah, di tempat kami masih result lebih besar, meskipun behavior ini menjadi penentu juga ketika menentukan best employee. Kemarin saya baru ada virtual awarding best employee ya, seluruh Indonesia 1.700, terpilih 100 karyawan terbaik di tahun 2020. 2019 yang tertunda karena pandemi juga sekalian ada 88. Jadi kita milih di masing-masing kategori. Kategorinya kita bagi nih, sales sama non sales. Gitu. Kemudian masing-masing grading atau masing-masing layering itu ada kategori tersendiri. Dan kemarin baru diumumkan secara virtual, cukup fun ternyata, ini baru pertama kali ya, cukup fun karena ada virtual bingo gitu yang hadiahnya dari owner secara langsung dengan cash money yang langsung ditransfer malamnya gitu. Jadi mereka tuh exciting juga gitu dan ikut support teman-temannya yang menang. Dan ternyata luar biasa ya, karena 1.000 karyawan itu lumayan. Nah ini ya ukurannya. Kemudian apa PR ini, kombinasi ini biasanya kita pakai untuk salary adjustment, untuk pemilihan best employee atau star selection, karena sebelum best employee kita milih 100 terbaik dulu, baru nanti per kategori itu dipilih yang terbaik satu-satu, jadi ada 9 kategori, ada 9 yang dapat piala, yang dapat uang, yang dapat workshop gratis dan sebagainya, kemudian menentukan juga talent mapping. Ini performance review-nya, kita pakai sistemnya kita bangun sendiri. 1-2 tahun kita nyontek gitu ya. Saya kasih bocorannya, 1-2 tahun kita nyontek success factors gitu. Kemudian kita pelajari isinya, kemudian kita pelajari dengan orang IT, kemudian kita bangun sendiri yang lebih sesuai dengan kita dan jauh lebih murah. Nah, kita bikin sistemnya. Yang paling penting adalah goal setting harus ada karena planning penting. Kemudian kita manage goal manajemennya, siapa yang approve dan sebagainya. Feedback bisa ditulis anytime ya sesuai dengan maunya kita. Jadi bukan di akhir tahun, setiap hari kita memberikan feedback bisa. Kemudian dia bisa monitor sudah pencapaiannya berapa juga anytime. Dan bisa mobile. Jadi nggak ada alasan, wah saya nggak bisa ngisi ini ya, saya nggak bisa ngisi ini, kan saya lagi di Palembang, saya kan lagi di Jepang, saya lagi, nggak ada. Karena bisa diakses dari mana saja. Ya. Nah, ini yang akhirnya kita sampai pada tahap sistem. Tapi ingat, tahap sistem ini saya melaluinya dari nol ya. Jangan kebayang dulu ini gitu. Jadi kalau ada dealer-dealer yang kemudian PIC in charge-nya HR-nya cuma 1 atau 2 atau 3, coba mulai berpikir mana ya prioritas yang harus dilakukan. Mungkin sebagian memang harus digunakan dengan sistem, tapi sistem yang sederhana, nggak usah sistem yang mahal. Ngapain kita beli Maxi atau kita beli BMW gitu ya, kemudian kita gunakan untuk ke pasar doang gitu. Mungkin ke pasar bisa naik Gojek, misalnya gitu ya. Jadi ketika kita menentukan sistemnya, itu disesuaikan juga kebutuhannya. Ya. Nah,
ini sistem. Kemudian yang terakhir sebelum nanti kita buka diskusi ya dan tanya jawab. Care ini tadi saya bilang mendengarkan, tujuannya itu apa? Mendengarkan employee voice, mendengarkan suara karyawan. Sebenarnya mereka itu senang kerja di sini atau tidak senang, yang bisa diperbaiki apa dan sebagainya. Itu yang dilakukan. Saya tidak mau panjang lebar cerita tentang ini, tapi saya pengen Bapak Ibu teman-teman tahu bahwa sebenarnya di luar sana itu ada survei tentang employee effectiveness. Ya, kebetulan Kombifar itu menang 2 tahun berturut-turut sebelum pandemi, karena ketika pandemi ini nggak ada. Kenapa? Balik lagi tadi, bukan untuk gaya-gayaan. Saya pengen ukur tuh sebenarnya employee saya happy apa enggak, itu aja sih sebenarnya, sesederhana itu gitu. Kalau ngomongnya sama luar lebih terbuka dibandingkan ngomong survei yang diselenggarakan sendiri, menurut saya gitu ya, karena takut, waduh nanti ketahuan ya namanya ya, waduh nanti gitu tuh ada aja gitu. Meskipun kita udah bilang, oh ini konfidensial, ini apa, masa sih orang IT-nya kan pasti ada yang tahu, orang IT-nya juga pasti ada yang bisa lihat, wah nanti dilaporkan sama atasan, wah riwah lah gitu ya. Jadi kenapa akhirnya kita memutuskan udah deh ikut di luar. Sebelumnya ikut sendiri-sendiri dulu karena memperbaiki, kemudian ikut di luar. Kita nggak tahu kalau terus kemudian menang 2 tahun berturut-turut, tapi 2 tahunnya itu setiap 2 tahun sekali ya, karena lombanya setiap 2 tahun sekali. Nah, ini yang dinilai effectiveness itu adalah engagement, terkait sama seberapa komit karyawan dan seberapa effort yang dilakukan oleh karyawan demi mati-matian kepada perusahaannya. Dan satu lagi enablement, pemberdayaan. Artinya seberapa besar perusahaan itu memberdayakan saya atau memberdayakan employee-nya atau karyawannya. Saya itu sebenarnya bisa 10 jurus loh, tapi yang dipakai baru 3. Itu namanya belum diberdayakan. Sebenarnya bisa 10 kok. 10 kompetensi dan 10 jurus baru dipakai 3 gitu ya. Nah, itu. Nah, ngukur ini sih sebenarnya kalau yang di luar ya. Dan biasanya nama itu nggak disertakan, kemudian juga langsung kepada penyelenggara ini, hey group gitu ya, penyelenggara. Jadi kita juga nggak tahu, nanti tahu-tahu terima reportnya. Dan tahu-tahu ya nanti dibandingin sama company lain jadi berapa gitu lah nilainya. Tapi ini sebagai gambaran pengetahuan saja gitu ya, yang dinilai itu apa gitu. Ya ini ya, semuanya pasti terukur, termasuk ada seberapa engage, seberapa jelas ke direction-nya, quality customer focus, seberapa yakin sama kemampuan leadernya. Soalnya ada juga kan leader yang jabat leader tapi sebenarnya anak buah juga apa benar ya leader gua ini kayak gitu ya ada juga loh, jangan salah ya. Nah, ada juga ternyata. Ini perlu juga kita ketahui sehingga kita bisa improve leader kita. Kemudian respect sama recognition-nya gimana, development opportunities, pay and benefit. Nah ini reward ini biasanya pay and benefit itu skornya selalu rendah gitu ya, karena uang nggak pernah cukup, benefit nggak pernah memuaskan gitu. Tapi ya biasanya di scoring rendah itu kalau di survei itu nilainya 60 aja udah bagus banget sih gitu. Nah, kemudian employee enablement itu ada performance management, wewenang dan empowerment, resources, training, collaboration, proses. Ini saya nggak mau bicara teori, tapi supaya Bapak Ibu teman-teman tuh kegambar itu sebenarnya di luar sana itu bisa kok ngukur gitu ya. Ya kita bisa melakukan sendiri juga survei ataupun interaksi dengan para karyawan. Nah ini report-reportnya saya nggak cerita, intinya tuh nanti kita tahu skornya kita lah, kita ada di mana dibandingkan company lain, ya report-reportnya seperti ini, nanti survei-survei. Saya hanya ingin menyampaikan sebenarnya yang terpenting dari semua survei itu adalah action-nya. Saya nggak mau karyawan saya itu bilang gini loh, ngapain sih survei-survei terus, mana hasilnya, mana improvementnya. Males banget udah meluangkan waktu survei, mana reportnya, kemudian actionnya apa gitu. Saya nggak mau karyawan saya merasa survei nggak transparan dibuka. Maka kenapa setiap survei kita bikin laporannya dan bikin action plan-nya. Ini loh yang akan kita lakukan untuk perbaikan. Yang mau diperbaiki banyak sih, misalnya 20 ya, tapi prioritasnya 5 tahun ini. Itu kita declare kepada karyawan. Jadi karyawan tuh tahu, ternyata saya suaranya didengar, tapi
bukan sekarang nih ternyata prioritasnya, gitu ya. Jadi nggak sia-sia loh kalian itu survei, kita dengerin, kita baca, gitu ya. Owner saya atau presiden direktur atau CEO saya itu kalau terima survei itu malah kadang-kadang minta yang bukan skor, yang kata-kata, gitu ya, kan ada terbatinnya atau kata-katanya. Tolong diringkesin dong kata-katanya, gitu ya, dikelompokkan, gitu. Saya mau baca pas nganggur, gitu ya, nganggurnya dia kalau pas nunggu giliran golf ya. Nah jadi baca, terus nanti kasih masukan. Saya minta ini diprioritaskan, ini minta diprioritaskan, ini minta diprioritaskan. Yang ini nanti stage 2 dan sebagainya, itu discuss kita, ya. Dengan kemudian anggarannya berapa, caranya gimana, programnya apa, prioritasnya apa. Ini contoh ya, supaya Bapak Ibu teman-teman tuh mendarat nih. Sebenarnya yang namanya survei itu ujungnya itu kita tuh harus kerja untuk memperbaiki. Nah, kemudian reward management. Karena karyawan mau tidak mau bukan kerja di yayasan sosial, ya pasti dibayar. Itu maksudnya ya. Kalau karyawan udah berpikiran, kalau saya udah berpikiran kerja di yayasan sosial, ya pasti saya nggak minta bayaran. Nah, jadi itu yang harus jadi penting. Ketika kita memanage reward, apa yang harus menjadi perhatian adalah posisi perhatiannya, person, kemudian performance. Ini yang harus membedakan. Ya, jangan sama rasa gampangannya gini, ya semua gajinya segini, semua gitu. Mungkin starting awal sama. Bisa jadi ya, untuk kalau kita punya MT, saya startingnya sama. 2 tahun, 3 tahun MT-nya saya gajinya udah lain-lain kok. Karena ya ini 3P posisinya ada yang cepat gitu ya, first-nya ada yang luar biasa kompetensinya, kemudian performance-nya ada yang bagus, ada yang so-so gitu. Biasa-biasa aja. Jadi setelah 2-3 tahun beda semua gajinya. Ketika merekrut sebagai fresh graduate sih sama gitu. Nah, jadi konsep-konsep ini juga harus dipakai. Kemudian kita memang ngikut luar balik lagi itu sebenarnya lebih pada ngecek, tapi saya mencanangkan tidak ikut setiap tahunnya, setiap 2 tahun sekali lihat, sebenarnya ngecek pasar aja sih, karena saya nggak kepengen ketika banyak orang-orang bagus saya dibajak gara-gara ini gitu, karena kita nggak punya datanya, kemudian kita nggak aware bahwa dibajaknya sebenarnya harga pasarnya berapa gitu. Maka kenapa kita mengikuti Mercer ini. Nah, jadi biasanya dinilai oleh konsultan Mercer dalam hal ini. Kenapa ikut Mercer? Ya balik lagi karena industri farmasi, healthcare, consumers tuh ikut ini gitu ya. Ya saya juga harus ngikut gitu. Ngikut tuh dalam artian, nah kalau saya masuk industri otomotif kan nggak nyambung gitu. Yang baca bukan industri otomotif soalnya gitu. Nah, jadi harus ya di dalam koridor yang sama di tempat kita industrinya life sciences namanya ya. Ada medical devices, ada healthcare, ada apotek, ada pabrik obat dan sebagainya. Dan kita kemudian melakukan slotting kita bilang ya. Kom 1 nanti ditanya sih, Kom 1 itu yang terdiri dari gaji pokok, THR, untuk posisi ini kita masukin data. Karena sekarang sudah semua pakai teknologi, jadi kita ya ngisi data sih, ngisi data, kemudian konfidensialnya dipegang oleh Mercer. Nanti ketika kita terima report, misalnya di posisi sales gitu ya, Combivar terletak di sini gitu. Kemudian ada company yang bayar di atasnya, ada company bayar di bawahnya, itu kita nggak tahu company-nya. Ya, itu konfidensial dipegang oleh si konsultan Mercer ini. Jadi dia hanya menunjukkan posisi Anda itu di mana, di tengah, di bawah, di atas gitu. Perlu aware nih gitu ya. Tapi tidak menunjukkan company mana. Itu etikanya. Demikian juga kalau report company yang lain gitu ya. Nggak bisa, wah ini Combivar masih murah nih, gue baca orangnya, itu nggak akan kelihatan nama company-nya. Nah, ini pengalaman juga. Nah, kemudian talent management ini slide saya yang terakhir. Saya nggak akan cerita banyak di sini, tapi framework-nya di company Combivar itu adalah ketika proses talent management, kita mengidentifikasikan yang disebut talent itu apa. Misal, 3 tahun berturut-turut nilainya minimal B.
assessment psikologi tesnya minimal berapa skornya gitu ya. Kemudian minimal umurnya misalnya gitu kan, nggak, kita membatasi sih, misalnya ya di bawah 45. Why? Karena development-nya lebih panjang gitu. Oh, udah di atas 50 tahun dan udah hampir pensiun ya mungkin enggak gitu ya. Nah, tapi itu bisa menjadi next step-nya sebagai apa. Nah, kemudian diskusi di BOD, kemudian dilakukan assessment, kemudian dilakukan people review setiap 6 bulanan atau 6-12 bulan supaya bisa memungkinkan pindah bagian jika itu memang tracking karirnya seperti itu. Ya. Kemudian final talent pool yang kita bilang ini ada retention plan-nya. Kalau nggak ada retention plan-nya, ya repot ya. Saya sebagai orang terbaik ini, tapi ya gajinya ya naiknya sama ya, 2% juga ya misalnya. Maka kenapa ketika talent pool itu masuk ke dalam proses, mestinya orang itu bagus, suksesor, pengganti, leader in the future gitu ya. Ada diskusinya lagi, retentionnya apa, biasanya kenaikan gajinya beda, trainingnya beda, penugasannya beda, mimpin project, di-rotate dan sebagainya ya, dari cabang kecil ke cabang tengah ke cabang besar dan sebagainya. Semuanya itu dalam pantauannya kita. Kemudian selalu ada development plan, diskusi sama POD, review dan sebagainya, coaching, counseling. Prioritasnya selalu apa-apa talent lah kita gitu. Kalau dana terbatas, prioritasnya itu. Jadi ada yang 1 juta umat untuk seluruh karyawan, tapi ada juga yang hanya khusus untuk talent. Itu saja dulu sharingnya. Nanti saya kalau terlalu banyak nanti malah nggak ada kesempatan tanya jawab gitu ya. Meskipun saya terbuka kalau ada yang mau join ke atau mau follow ke Facebook lah, Instagram, paling aktif Facebook, Instagram ya. LinkedIn saya cuma update sekali aja, mungkin setahun sekali aja gitu ya, tapi nggak aktif ngupdate. Tapi boleh kalau Facebook, Instagram, follow silahkan. Dan emailnya atau WA itu sama seperti nomor telepon saya, email juga sama, bisa juga Nia punya gitu ya, Pak Peter punya. Silahkan, saya welcome kalau teman-teman nanti tidak sempat gitu ya, tidak sempat bertanya di sesi tanya jawab dan diskusi kita kali ini, dengan senang hati untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik dan HMSI yang lebih cemerlang. Sekali lagi terima kasih, silahkan kalau mau dibuka tanya jawab dan diskusinya.